Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran seni dan budaya untuk kelas 8. Minggu kemarin saya ngasih tugas ke kalian suruh gambar tentang pemandangan, cuman yang harus ada gunung, sawah, ular, sungai, jalan, dan lain-lain. Kenapa dikasih tugas seperti itu? Nah, karena untuk saat ini saya belum bisa melihat kaliannya kayak gimana gitu. Si A, bentuknya kayak gini, otomatis karakternya mungkin saya bisa membaca ketika bertemu langsung. Karena untuk saat ini saya dan juga kondisi saat ini kita belum bisa berjumpa langsung, jadi saya hanya ngebaca karakter kalian bisa lewat gambar. Nah, jadi kenapa kemarin gambarnya itu harus ada beberapa macam gambar yang harus kalian bikin. Nah, dari gambar yang kalian bikin tersebut saya jadi bisa tahu, misalkan anak yang namanya si A dengan gambar gunungnya seperti ini, sawahnya seperti ini, ularnya seperti ini, sungai jalannya seperti ini, itu kita bisa tahu karakter si anak dari gambar tersebut. Sebenarnya ini pelajaran psikologi. Nah, jadi dengan misalkan kalian menempatkan ular dekat pohon atau jauh dari pohon, atau ular yang kalian simpan di gunung atau di tengah sawah atau dimanapun itu, saya bisa tahu karakter kalian. Biasanya orang yang naruh ularnya itu dekat dengan pohon atau di atas pohon, di sekitar pohon, atau nempel ke pohon atau jauh dari pohon, nah, itu biasanya si anaknya itu ibaratnya ular itu kalian. Kalau di psikolog ular itu kalian dan pohon itu orang tua kalian atau ayah ibu. Jadi yang gambar ular dekat pohon itu menandakan kalau kalian sangat dekat dengan orang tua kalian. Nah, kalau misalkan yang ularnya rada jauh dengan pohon, nah itu kalian mungkin nggak terlalu dekat atau mungkin biasa aja gitu ke orang tuanya. Kan beda, ada anak yang emang dekat banget sama orang tuanya. Ada masalah apa dia cerita, ada kasus apa dia bilang ke bapaknya, ke ibunya, aku tadi di sekolah ada kejadian gini. Tapi ada juga kan anak yang udah aja sama orang tuanya masing-masing diam. Jadi tujuan sebenarnya saya nyuruh kalian gambar itu yang pertama itu, soalnya saya nggak tahu kalian kelakuannya kayak gimana, karakternya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Akhirnya saya terpaksa ngebaca karakternya lewat gambar aja lah ya, karena kita juga kan masih dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran jarak jauh atau disebut PJJ ya, saya lupa namanya apa ya, pokoknya itu. Jadi nanti semoga mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu, kita belajar tatap muka langsung di kelas dan kita berjumpa. Oke, untuk materi berikutnya sekarang kita masuk ke yang namanya menggambar model. Menggambar model ini bagian juga dari seni rupa, pengembangan seni rupa. Ini materi kelas 8 ini ada yang namanya menggambar model. Jadi menggambar model itu apa? Ada yang udah pernah dengar, ada yang udah pernah tahu, misalkan gambar model tuh bla 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 bla. Nah, ini ada di sini di buku Seni Budaya kelas 8. Ada yang namanya menggambar model materinya. Sekarang kita masuk ke materi menggambar model ya. Menggambar model ini merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Seni rupa ini biasanya gambar model. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Jadi menggambar model ini kalian menggambar sesuatu, entah itu makhluk hidup, benda mati atau benda hidup segala macam. Ini kita harus melihat bentuk bendanya seperti apa. Jadi teman-teman tahu, ternyata bentuknya kayak gini, garis-garis pinggirannya kayak gini, lengkungannya kayak gini. Jadi menggambar model itu sebenarnya harus ada apa yang ingin teman-teman gambar itu. Jadi teman-teman harus melihat langsung gambar model. Misalkan teman-teman mau menggambar buah, teman-teman ambil buahnya dulu, terus sama teman-teman amati, bentuk buah kayak gini. Terus teman-teman mau gambar piring, gelas, teman-teman ambil dulu bendanya, terus sama teman-teman amati, ternyata gambar kayak gini. Terus baru teman-teman setelah itu membuat gambarnya seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan gambar model. Jadi merupakan kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek. Nanti saya kasih PowerPoint-nya ke teman-teman. Di sini ada menggambar model, contoh materinya kayak gimana, gambarnya kayak gimana. Nanti bisa dimunculkan nama saya di sini di PowerPoint-nya.
Nah, terus yang kedua ini ada macam-macam menggambar model. Yang pertama itu di sini ada menggambar model benda kubistis. Kubistis itu apa sih teman-teman? Nah, kubistis ini teman-teman kayak ngebentuk benda kayak 3 dimensi yang ada ruangnya gitu. Jadi si gambarnya itu padat. Cuman kalau kubistis ini biasanya bentuknya itu cuman lurus, kotak, segitiga, segala garisnya lurus, nggak ada garis yang ngelingkar, bulat atau bengkok atau apa. Jadi kayak bentuk kubu segala macam. Misalkan teman-teman mau bikin rumah, teman-teman bisa ngelihat dalamannya kayak gimana bentuk-bentuknya. Cuma di sini garisnya biasanya padat atau lurus, nggak ada belok-belok. Nah, terus yang kedua ada yang menggambar model benda silindris. Nah, kalau yang silindris ini baru ada lingkarannya. Misalkan teman-teman kayak gambar cangkir, gelas, terus teko yang buat cuci gelas itu kan ada bulatannya tuh segala macam. Teman-teman bisa ngelihat ada lingkaran bulatannya. Kalau yang tadi yang kubistis itu hanya lurus, kotak, persegi biasanya. Jadi udah aja gitu gambarnya, nggak ada belok sama sekali. Nah, terus yang terakhir ada menggambar model bebas. Nah, kalau yang menggambar model bebas ini teman-teman dicampur si kubistis sama yang silinder. Misalkan teman-teman mau gambar buah gitu ya, ada buah-buahan dalam satu piring, buahnya bentuknya ada banyak segala macam. Nama teman-teman digambar, itu digabungin yang kubistis sama yang silinder. Jadi yang teman-teman yang gambarnya benar-benar lurus sama yang gambarnya ada lingkarannya atau bulatannya segala macam. Itu yang menggambar model bebas. Oke, next kita masuk ke prinsip-prinsip menggambar model. Yang pertama ini ada komposisi, yang kedua ini ada proporsi, keseimbangan, yang ketiga ada keseimbangan, dan yang terakhir ada kesatuan. Nah, komposisi itu sendiri apa sih teman-teman? Nih, kalau yang di buku ini komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Jadi nanti teman-teman ketika teman-teman mau menggambar ini, teman-teman tentuin dulu gambarnya apa, terus pencahayaannya mau gimana. Kalau cara menentuin pencahayaan gimana? Kalau misalkan teman-teman mau gambar model gitu, pencahayaan ini dibikin menggunakan biasanya pensil, pulpen, spidol atau apapun, menggunakan teknik menggambar model. Pencahayaan ini misalkan teman-teman warnanya mau ditebelin atau mau diterangin. Nah, itu cara menentukan atau membuat cahaya ketika teman-teman ingin membuat gambar lukisan agar mau dibikin suasana redup, terang dan lain-lain. Nah, terus bisa juga dari nanti ketika teman-teman memberi warna. Ketika teman-teman memberi warna juga itu benar-benar harus dipilih warna yang pas atau yang sesuai ya, biar si gambar lebih hidup. Nah, jadi kalau komposisi ini sebenarnya lebih ke selain teman-teman nentuin gambarnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, tapi teman-teman juga harus menentuin pencahayaan sama warna terakhir finishing agar gambar teman-teman lebih hidup. Nah, terus yang kedua itu tadi ada namanya proporsi. Nah, kalau proporsi itu adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian benda-benda yang menjadi objek gambar yang dapat diamati. Nah, jadi kalau misalnya di proporsi ini teman-teman harus benar-benar pas ukuran gambarnya segimana. Misalkan tinggi si benda itu segimana. Misalkan buku gambar kan kotak 4. Nah, gimana caranya biar kelihatan indah dan enak dilihat? Teman-teman harus pas menempati si gambarnya itu, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu lebar. Jadi ketika dilihat itu, oh gambarnya bagus nih, pasnya segini, nggak kelebaran, nggak ketinggian. Misalkan teman-teman menggambar cangkir, gelas, atau apalagi misalkan yang ukurannya tinggi, misalkan rumah atau apa. Nah, jadi kan gini ya, ketika proporsinya nggak pas ini, kita bakal ngeliat gambar tuh, ini kok kayak kurang tinggi nih, atau kayak kurang lebar nih, kurang gede garis segala macamnya. Nah, makanya dibutuhkan proporsi yang tepat dan baik gitu. Jadi ketika orang-orang lihat gambar teman-teman, nah ini orang ngeliatnya langsung, oh bagus nih, wah keren. Itu yang kedua, proporsi. Terus yang ketiga ada yang namanya keseimbangan. Kalau keseimbangan ini adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, jadi kalau keseimbangan ini teman-teman nanti nggak bisa asal menempatin. Misalnya teman-teman mau bikin gunung, rumah, pohon segala macam. Nah, melalui yang namanya keseimbangan ini sama teman-teman nanti dicek ukurannya. Misalkan rumah harus misalkan rumah sama pohon
Nah berarti lebih tinggian pohon, atau rumahnya yang lebih tinggi, pohonnya kecil. Nah terus misalkan ada gunungnya, nanti gunungnya sebelah mana, tingginya segimana, rumah segimana, pohonnya segimana. Nah nanti ketika teman-teman keseimbangannya tepat dan pas, itu gambar yang teman-teman hasilkan bakal lebih enak dan lebih indah untuk dilihat. Jadi nggak asal teman-teman tiba-tiba ngegambar bikin rumah, pohon, terus sama gunung, misalkan seenak teman-teman aja, mau dibikin gede, kecil, tinggi, pendek, segala macam. Nah nanti jadi nggak indah gambarnya atau kurang bagus. Nah terus yang terakhir ada namanya kesatuan. Kalau kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Nah kalau kesatuan ini semuanya digabung. Setelah semuanya digabung, nanti teman-teman bisa bikin kayak 3 dimensinya. Jadi misalkan teman-teman melihat gambar kubus atau kotak, teman-teman bisa melihat belakangnya, dalamnya, atasnya, bawahnya, kiri, depan, belakang. Begitupun ketika teman-teman menggambar suatu objek. Nanti bakal saya munculin gambarnya contohnya kayak gimana. Misalkan teman-teman juga kayak ngegambar gelas, cangkir gitu ya. Jadi teman-teman dari si gambar itu, teman-teman bukan hanya nggambar cangkirnya aja, tapi gimana caranya teman-teman bisa ngeliat isi cangkirnya. Tinggal dibikin bulatannya, terus diarsir, garis-garis segala macamnya, terus cangkirnya kayak gimana. Jadi nanti gambar teman-teman bentuknya 3 dimensi, bukan cuma sebatas garis. Nah itu setelah menggunakan kesatuan. Untuk menggambar model ini sebenarnya alat dan bahannya simpel teman-teman. Yang pertama ada pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, dan cat air. Untuk pensil ini biasanya teman-teman silahkan gunakan yang 2H atau yang 2B atau HB apapun. Nah untuk pensil ini ngaruh ya, ketika teman-teman ingin menggambar sesuatu, misalnya warnanya ditebelin atau warnanya nggak terlalu tebal gitu, masih rada terang segala macam, silahkan menggunakan pensil yang biasanya yang 2H. Nah kalau yang 2B segala macam itu kan tebal biasanya. Sama teman-teman nanti diarsir tuh gambarnya mau tebal banget atau mau terang banget. Tujuannya untuk apa? Biasanya itu untuk nentuin cahayanya. Jadi kayak ada bayangan gitu nanti di gambarnya teman-teman. Terus yang kedua, sama teman-teman ada penghapus. Penghapus mah ya pada punya lah ya penghapus apa aja. Nah lewat penghapus juga teman-teman bisa, misalkan gambar pensil teman-teman ketebalan nih. Setelah ketebalan sama teman-teman bisa dihapus dengan sedikit. Itu juga bisa menjadi penentuan cahaya sama kedalaman si warna tersebut ya. Mau dibikin terlalu memudar atau terlalu jarang gitu segala macam. Itu bisa menggunakan penghapus. Terus yang ketiga tadi ada kertas. Nih untuk kertas mah apa aja kali ya. Teman-teman mau bikin A4, A3, A1 atau apapun itu sebenarnya nggak harus lewat kertas juga sih teman-teman, mau di tembok atau mau di papan tulis juga itu bisa aja, sah aja. Terus ada pensil warna. Nah kalau pensil warna juga sama kayak pensil yang tadi yang pertama, cuman kalau pensil warna ini dari awal teman-teman membuat gambar si garis itu udah langsung warnanya ada, sama kayak dengan krayon dan cat air. Nah untuk di seni rupa ini sendiri sebenarnya ada satu prinsip yang dari dulu dipegang sama seniman seni rupa. Teman-teman gak usah khawatir dan gak usah ribet tentang menggambarnya. Kita harus menggunakan apa sih yang terbaik, atau penghapusnya, atau kertasnya, atau hal-hal lainnya. Sebenarnya kalau di dunia kesenian ini, mau teman-teman, khususnya di seni rupa ya, karena kita belajar seni rupa, mau teman-teman menggambar menggunakan pensil, krayon, cat warna, bahkan menggunakan tip X atau pilok atau apapun itu, sah-sah aja, nggak ada aturan bakunya. Yang penting gambar teman-teman bagus dan bermakna, gambarnya bisa dijelaskan. Karena gini, di seni rupa juga yang namanya seni abstrak. Abstrak itu ngegambarnya nggak jelas. Saya punya temen yang dia kerjaannya kayak bikin seni rupa, dia lebih ke painting, lukisan. Ketika dia menggambar satu lukisan, dia gambarnya nggak jelas, cat air sama dia cuma dicoret, dan bahkan saya sendiri nggak tahu ini gambar apa, segala macam, saya bingung. Cuman ketika saya, lu bikin apaan sih ini? Gambar coret-coret warna-warni gini nggak jelas, kata saya. Kata dia menjelaskan kalau di abstrak itu emang seninya kayak gini, menggambar segala macam menggunakan peralatan menggambarnya, dan gambarnya itu benar-benar gimana dia segala macamnya. Cuman yang membedakan, yang membuat seni abstrak ini mahal adalah penyampaian dan makna. Ketika saya tanya ini gambar apa sih, kok nggak jelas banget segala macamnya, kayak gini bentuknya, dari segi warna juga bener-bener, wah pokoknya bener-bener acak-acakan dah, ribet, saya nggak ngerti. Kata dia ini yang namanya seni abstrak. Dalam penjelasan dia ke saya tentang gambar yang dia buat ini, kata dia ini gambar pemandangan,
ini ada rumah, ini ada pohon, ini ada gini-gini, menceritakan kalau rumahnya ini kosong, atau mulai rumah ini mulai terasa sunyi ketika si pemiliknya udah pada besar dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Jadi rumah itu hening. Padahal di gambarnya itu sendiri, di lukisan itu sendiri, itu nggak ada sama sekali, nggak ada gambar rumah atau bentuk rumah. Bener-bener cuma cat warna-warni digabung-gabungin, acak-acakan. Gila, rasanya orang bikin apa sih, saya aja bingung. Cuman waktu itu yang bikin saya bener-bener ngerasa, oh ini keren ternyata. Waktu itu dipajang di pameran seni rupa di IKJ, di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu gambarnya dipajang, kebetulan saya datang kan sama dia, suruh datanglah merapat nonton. Dan teman-teman tahu nggak, ternyata ketika saya datang itu ada bule yang ngecek gambar dia, dan ini apa sih segala macam. Sama bule itu diliatin serius, segala macam, diliatin teksturnya, gambarnya, warnanya, segala macam. Dan akhirnya gambar dia yang menurut saya ini nggak jelas nih, gambar tentang apa, sama bule tersebut dibeli seharga 10 juta. Padahal gambarnya bingung, dan mungkin si pembeli juga nggak tahu ini gambar apa, bentuknya apa, segala macam. Cuma karena dia ngerasa warnanya hidup dan menurut dia bagus, instingnya ini bagus, punya nilai seni yang tinggi, akhirnya sama si bule tersebut dibeli 10 juta. Padahal gambarnya menurut saya abstrak, nggak jelas. Nah, jadi di seni rupa itu teman-teman nggak usah takut. Saya gambar mau pakai apa ya, warnanya mau pakai apa ya, bentuknya mau kayak gimana, warnanya mau kayak gimana. Yang penting teman-teman bikin dulu, teman-teman bikin dulu sampai gambarnya jadi. Terus teman-teman harus tahu makna gambar yang teman-teman buat itu apa. Nah, terus di sini ada yang namanya teknik menggambar model. Yang pertama ini ada teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol tinta, atau alat lain berupa garis berulang yang menimbulkan kesan gelap, terang, gradasi, atau kesan dimensi. Nah, ini yang tadi saya maksud, untuk menentukan cahaya segala macam ini ternyata menggunakan teknik arsir. Sama teman-teman nanti misalkan teman-teman gambarnya pakai pensil, teman-teman diwarnain, ditebelin belakang gambarnya, misalkan sedikit hapus, ada yang tebal, ada yang terang, itu ngaruh ke gambar cahaya dan warna teman-teman, gambarnya menjadi lebih hidup. Nah, terus yang kedua ada teknik akuarel. Akuarel ini adalah teknik sapuan basah cepat menggunakan teknik suapan basah, dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta yang baik. Nah, kalau teknik akuarel ini, jadi gambarnya sama teman-teman ditimbang menggunakan air. Jadi harus basah, menggunakan warna ini harus menggunakan yang basah. Jadi nanti si gambarnya itu hasilnya warnanya bakal ada kayak bercak-bercak, kayak putih. Ya pokoknya kayak gini lah nanti gambarnya saya munculkan. Susah soalnya dijelasinnya. Jadi si warna itu kayak kelihatannya masih basah padahal kering. Nah, itu teknik akuarel. Terus yang berikutnya ada teknik dusel atau dasel. Teknik dusel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan antara lain pensil, krayon, dan konte. Nah, dasel ini bener-bener jadi si gambarnya itu dibikin bewek, hitam putih. Sama kayak teknik pencahayaan tadi. Nah, selain menggunakan pensil, krayon, dan konte, bisa menggunakan penghapus. Jadi dihapus, kalau misalnya ada yang ketebalan dikit, warnanya terlalu tajam, hapus, diterangin dikit. Terus belah sini ditebelin lagi. Itu namanya teknik dasel. Jadi gambarnya cuma bewek, black and white, hitam putih, nggak ada warna lain kalau dasel ini. Terus ada yang namanya siluet. Kalau siluet ini adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, kalau siluet ini warnanya bener-bener blank, hitam. Misalnya teman-teman ngegambar muka, misalnya lebih sering ke muka ya, atau gambar benda, meja atau apapun itu. Biasanya gambarnya bener-bener nggak ada si garis yang teman-teman bikin atau si bentuk utamanya itu bener-bener nggak kelihatan. Jadi bener-bener hitam siluet, bener-bener jadi kayak tampilan dari satu cahaya segala macam, jebret hitam aja. Entah itu warna objek 3 dimensinya, depan, belakang, atas, bawah, itu bener-bener diwarnain hitam full. Jadi warna si garis-garis rangkanya itu nggak akan kelihatan. Itu biasanya siluet. Nah, terus ada yang namanya teknik pointillis. Kalau teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Nah, kalau teknik pointillis ini biasanya yang dulu ada di gambar anak-anak SD nih. Jadi ada titik-titik hingga misalkan membentuk sebuah buah, gambar gunung, gambar rumah. Jadi cuma titik-titik. Biasanya kan kalau anak-anak SD itu dulu kayak titik-titik itu nanti si garisnya itu si titiknya itu digarisin, disambung-sambungin hingga membentuk sebuah objek. Nah, kalau di pointless ini nggak disambung garis kayak teman-teman waktu SD.
tapi benar-benar murni cuma titik-titik detail segala macam hingga membentuk suatu benda dan objek. Nah, terus berikutnya ada alat dan bahan menggambar model. Tadi udah jelasin, terus ada tahapannya. Tahapan yang pertama itu teman-teman kalau ingin menggambar sebuah gambar model, yang pertama teman-teman tentuin objeknya apa, segala macam. Jadi teman-teman fokus dulu nih ke satu benda. Ingat satu benda dulu, teman-teman fokus mau gambar apa. Kalau teman-teman mau gambar makhluk orang, teman-teman fokus dulu nih yang mau digambar apanya dulu. Kepalanya dulu kah, misalkan di matanya dulu, jangan langsung semuanya, kepala, badan, segala macam. Jadi fokus ke satu-satu, tentuin dulu objeknya apa. Yang kedua, pengamatan. Teman-teman amati sedetail mungkin. Jadi ngegambar bener-bener sama teman-teman dilihat, oh di bentuknya kayak gini, oh garisnya harus kayak gini ke bawah. Jadi kayak meniru, kita meniru. Nah, yang ketiga ada sketsa. Nah, sketsa juga sama, teman-teman bikin garis-garisnya dulu, ibaratnya mah rangka. Bikin rangka-rangkanya dulu segala macam. Setelah rangkanya udah dapat dan udah nemu, baru sama teman-teman dijadiin. Terus ada yang tahapan keempat itu menentukan teknik. Teman-teman pilih nih mau pakai teknik yang mana. Yang manapun nggak jadi masalah, semua sama aja dan semua benar, nggak ada yang salah. Lebih ke selera, teman-teman lebih senangnya menggunakan teknik yang mana. Nanti silahkan dipilih. Terus yang kelima menentukan warnanya nih, gelap terang. Gak apa-apa gambar teman-teman ini mau gelap belah sini atau mau gimana nya atau mau terang. Nah itu silahkan teman-teman pilih. Terus yang terakhir ada sentuhan akhir. Nah ketika gambarnya udah jadi, sama teman-teman di finishing atau di sentuhan akhir. Misalkan gambarnya mau hitam putih aja kah, atau mau diarsir aja cuma munculin bayangan, atau mau full diwarnain. Silakan teman-teman pilih sendiri bagusnya yang mana. Mungkin untuk pertemuan di minggu ini selesai. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Dan hari ini ada tugas untuk teman-teman. Tugasnya itu teman-teman praktek. Yang pertama teman-teman menyiapkan bahan dan model yang digunakan untuk berkarya. Yang kedua membuat karya seni rupa gambar model. Oke. Jadi teman-teman tugas ini teman-teman bikin satu karya seni rupa yang menggambar model. Terserah teman-teman objeknya mau gambarnya apa, mau bikinnya kayak gimana, mau menggunakan teknik yang tadi disebutin arsir lah atau apalah gitu segala macam, silahkan teman-teman mau menggunakan semua teknik yang teman-teman mau. Pilih salah satu, pilih satu objek, pilih satu teknik, mau menggunakan teknik apa, terus pencahayaannya mau kayak gimana segala macam. Terus teman-teman menggambarnya mau menggunakan pensil, krayon, tip X, pulpen, cat air, pilok ataupun silahkan teman-teman pilih. Nanti kalau udah biasa dikumpulin, dikirim ke WhatsApp ke saya, terus nanti yang di sekolah silahkan dikumpulin. Nah, oke, jadi aman ya gitu aja teman-teman. Nanti silahkan teman-teman dikerjakan tugasnya, jangan sampai lupa. Terus nanti di gambarnya sama teman-teman ditulis saya menggunakan jadi nanti sama teman-teman di gambarnya itu ditulis nama gambarnya itu objeknya apa, terus menggunakan teknik apa, menggambarnya menggunakan krayon, pensil atau apa, sama teman-teman semua dijelasin, ditulis. Sama yang terakhir nanti di gambarnya sama teman-teman silahkan ditulis teman-teman menggunakan teknik apa, terus objeknya gambar apa, pewarnaannya kayak gimana. Udah cukup itu aja, 3 unsur. Oke. Kurang lebihnya maaf, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.